الصيام شهر مبارك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Musyawarah Darul Hidayah orang tua kita Bapak Ahmad Ramli. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana usianya sudah menginjak 80 masih bisa untuk bersama-sama di malam yang ke-11 ini. Sebuah nikmat yang digunakan begitu besar oleh orang tua kita. Sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, ayahanda Ustaz Mantami. Yang saya hormati Sahibul Wilayah Bapak RT 04 dan juga RT 05 beserta jajarannya. Yang saya cintai dan saya hormati para asatidz muda, sahabat saya, rekan saya Ustaz Jul Herman, alhamdulillah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya, rekan saya Ustaz Adli, Bapak Ustaz Robi, dan juga para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada para beliau-beliau. Yang saya hormati pula para ibu-ibu yang ada di balik hijab sana. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru ketemu lagi Bu, sudah sekian lama Ramadan saya baru berdiri di sini sekaligus mengimani. Mudah-mudahan Bu, dirinya saya di sini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izin dan nikmat pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul melaksanakan salat Isya berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih dan qiyamul lail yang mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam dan kehadiran sama-sama kita curahkan ke atas baginda Allah pemimpin dari seluruh makhluk Allah, manusia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya. Para asatidz, Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan memasuki tarawih kita malam yang ke-11 12. Kita sudah melewati fase yang pertama, 10 hari yang pertama, di mana di 10 hari yang pertama itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di fase yang kedua, di malam yang ke-10 kedua, kita berusaha mendapatkan apa? Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau sudah sampai ke tanggal umur kita akan masuki malam fase yang ketiga, itu ikut minar. Dan mudah-mudahan kalau kita lihat sekarang ini di mana masjid, di mana musyawarah, tingkatannya seperti ini, selalu mengalami perubahan. Entah struktur bangunannya yang luas atau memang renovasi terlalu cepat sehingga tadinya pertama pun makin kembali makin habis. Itu sudah hukum alam yang tidak bisa dipungkiri. Kita pertama pada saat kita berdoa, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Kita selalu minta keberkahan bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampailah kita pada bulan Ramadan. Dikabul nggak doa pada malam hari ini? Dikabul ya. Kita diterima doa kita. Kita berdoa tiap hari, 5 waktu kita berdoa, dikabul alhamdulillah. Cuma bagaimana kita merasakan, menikmati apa yang disebut dengan keberkahan itu. Nah ini yang perlu kita sama-sama berpikir, apa sih makna daripada berkah itu. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, man shoma Ramadana imanan, gubira lahu, maka kabar menjadi Ramadan akhir. Nah itu. Jadi ketika kita sudah melaksanakan, kita minta kepada Allah, sebenarnya sama saja. Cuma yang jadi persoalan, kita merasakan nikmat tidak pada malam hari ini. Kalau kita merasakan nikmat, yakin kita duduk ada di sini. Yakin. Tapi kalau kita tidak merasakan nikmat, kita tidak akan duduk berada di sini. Kalau buat ibu sebenarnya terawih itu nggak terlalu menjadi ukuran. Ibu mah enak bu, dosanya ditanggung oleh suami. Benar. Kenapa Sayyidina Umar itu tidak pernah marah istrinya? Kenapa Sayyidina Umar kok orangnya gede? Kalau perang di zaman Rasul yang paling takut adalah Sayyidina Umar. Dia tidak pernah marah sama istrinya bu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa istri adalah peranan yang penting di dalam rumah tangga, dalam rangka mendidik anak, mengurus kita, memberikan segala macam buat kita. Makanya Sayyidina Umar tidak berani. Maka oleh sebab itu, istri itu sebenarnya terawih itu tidak menjadi kepentingan. Yang penting itu saya nih sebagai suami. Kalau istri saya terawih nggak apa-apa, bisa dari bukan berarti saya larang. Karena kebetulan saya punya anak lagi bu. Yang keempat belum yang kelima. Jadi begitu bu. Jadi dosa ibu, dosa anak-anak semua itu ditanggung sama saya. Dosa istri saya, dosa anak saya, yang tanggung jawab saya. Dia sholat benar atau tidak, saya menjawab nanti ditanyakan. Anak saya benar atau tidak. Makanya untuk itu para bapak-bapaknya, kalau bapak-bapak kayak Ustaz Aldi, Ustaz Herman itu, jangan santai-santai saja, udah 2025 ini. Iya, jangan santai saja. Ya bu ya, jadi pada kesempatan malam hari ini kita berpuasa karena iman. Bahkan di pertengahan Syaban kita berdoa ya bu ya. Mbak Yasin berapa ibu? 3 kali. Kita minta dipanjangkan umur, murahkan rezeki, dikuatkan iman Islam. Kuat nggak iman Islam kita bu? Kuat. Contohnya apa? Pada malam hari ini kita hadir di sini, itu bertanda rasa kuatnya iman Islam. Kita merasakan nikmatnya iman Islam kita pada malam hari ini. Tuh. Oleh sebab itu, doa-doa yang kita minta, doa-doa yang kita panjatkan, ketika meresapi dan masuk di dalam hati kita, maka kita aplikasikan, kita realisasikan pada kesempatan malam hari ini. Ada yang bawa anak yang belum wajib, yang anak-anak yang masih nggak apa-apa. Anak-anak harus dimasukkan ke dalam musola. Anak-anak saya sekarang usia 52, kematian tinggal dekat lagi bu. Benar, kalau puasa itu, lebaran itu sebenarnya nggak penting bu, puasa itu ngikutin. Benar nggak? Kalau kita puasa 25 hari, tiba-tiba kita pulang, lebaran nggak kita? Nggak pulang. Makanya siapapun yang puasa maupun tidak puasa lebaran pasti ngikut. Itu kan? Nah oleh sebab itu, puasa itu tidak menjadi penting. Nah oleh sebab itu bu, saya minta terutama biar saya dengar di rumah sana nih, kan kebetulan kenceng nih. Lebaran itu tidak terlalu penting. Yang penting kita punya ya bu ya, punya duit gitu. Jadi nggak penting banget kalau saya begitu. Nah kita bersyukur kita bersama-sama di RT 04, di RT 05 ini kampung saya, di mana saya dididik, ditarbiyah di sini bu. Saya kalau tinggalnya di Melayu mungkin nggak jadi begini bu, jadi preman gitu. Tapi alhamdulillah nikmat bersyukur saya di kampung Jogjawan ini memberikan banyak orang-orang tua, Pak Ustadz Ramli, DKM, banyak di sini Pak. Bagi Pak Robi dan Aman, bahkan mertua saya sendiri mengarahkan saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Gitu. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini saya mengambil sebuah hikayat. Karena memang tidak panjang-panjang, sekitar 15 menit saja. Ada sebuah hikayat di zaman kerajaan Zulkarnain dulu, 3 menit dan paling 3 menit. Biar supaya kita mengerti makna daripada Ramadan ini. Gitu. Pada zaman dulu ada sebuah kerajaan bernama Rajanya Zulkarnain, memiliki rakyatnya banyak, memiliki
pengikutnya banyak dan bahkan pasukannya kuat. Dia berkata, wahai rakyatku, wahai penggawaku, berjalanlah kalian selama 1 tahun, ketemu nanti 1 tahun di sana, ada sebuah sungai yang harus kalian seberangi, ada sebuah sungai yang harus kalian lalui. Perjalanan dari tempat itu menuju ke sungai selama 1 tahun. Dikasih karung satu orang satu-satu. Apapun yang kamu dapat, apapun yang kamu temukan di sungai itu, silakan kalian masukkan. Ada yang berkata, buat apa kita capek sampai 1 tahun ketemu sungai, dikasih karung, so ambil. Untuk apa? Kata Raja Zulkarnain, kalau nanti kalian sudah lewat 1 tahun, 1 tahun ke depan akan ada sungai lagi, 1 tahun ke depan akan ada sungai lagi, sampai seterusnya dan seterusnya. Itu kata Raja Zulkarnain. Ada yang bilang, kata Kongkong, saya mah diperintah, saya ambil aja lah, rumput saya masukin, sampah saya masukin, datuk saya masukin. Kata yang masih muda, Kongkong payah, mau aja disuruh masukin. Sampailah begitu sampai dari sungai dikumpulkan, coba kumpulkan karung-karungnya, dikeluarkan. Ternyata karung-karungnya itu isinya apa? Berlian, permata, mutiara, intan, emas. Coba bayangin, kalau yang muda tadi merasa, ini kalau menjadi emas dimasukin semua segala batu gitu. Karena dia merasa tidak meyakini itu, dia pikir dia masih muda, tenang aja, tahun depan juga masih ada sungai lagi yang akan saya lalui. Begitu dia bongkar, dia karungnya kosong, karena dia tidak membawa apa-apa. Nah begitu pun Ramadan. Dari 1 bulan sampai kita masuki Ramadan ini, kita jangan leha-leho, jangan santai-santai. Kalau kita bilang apa di tahun depan, kalau 6 bulan berikutnya kita harus, ibu bilang, gimana kira-kira? Kira-kira tahun depan ya ada, apakah nyesel? Nah makanya pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita kepada masyarakat, baik masyarakat tetangga, sebelah kanan, kiri, depan, kasih sayang kita. Ciptakanlah di lingkungan RT 04, RT 05 umumnya RW 12, masyarakat yang penuh kerukunan, kebahagiaan, karena rahmat dan kasih sayang yang diberikan kepada Allah ketika kita saling berangkulan, saling sayang menyayangi antara yang muda, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Insya Allah keberkahan kampung ini tak akan pernah hilang. Kita yakin, saya rasakan musola ini begitu indah, begitu sejuk. Kenapa? Karena ada saling kesamaan, kegotong royongan. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita merasa putus asa dan juga merasa dekat karena ingin memberikan, mendapatkan sesuatu dari orang. Karena kata begini Rasulullah SAW, dia mengatakan, as-sawmu fil ibadah. Setiap perbuatan yang dilakukan dalam puasa itu semuanya ibadah, Bu. Ini itu paling banyak kalau bapak enggak. Ini itu dari mulai nyiapin buka, nyuci piring, entar lagi jam 3, 2, terus berikutnya segala macam. Jadi as-sawmu fil ibadah, setiap perbuatan yang dikerjakan kata Nabi di bulan puasa itu semua dinilaikan ibadah. Mau nggak boleh kan, Bu? Bu, mau nggak? Kata kesalahan kedua, Bu. Pertama, jangan ngomongin suaminya, jangan ngomongin, mohon maaf, mertuanya, tetangganya dan sebagainya. Dan kedua, harus ikhlas. Insya Allah kalau itu kita lakukan semua, apapun yang itu yang kita kerjakan bapak-bapak ini menjadikan ibadah. Yang kerja siang sampai sore ibadah, terus yang sekolah menuntut ilmu ibadah dan sebagainya. Kerja bukan ukuran menjadi tingkatan harkat dan sebagainya, yang penting adalah keikhlasan. Oleh itu, puasa merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan, bukan dilarang. Kalau kolak siang-siang dilarang boleh, Bu? Dilarang apa ya kira-kira? Dilarang, bolehnya kapan? Maghrib. Durian montong enak banget ini siang-siang, enak nggak? Siang-siang dilarang, bolehnya? Maghrib. Asinan, enak banget karena 12, boleh tidak? Tidak bolehnya? Nah istri kita siang-siang boleh nggak? Bolehnya? Terus ramai, maka semua maghrib, maghrib nggak sempat. Terus ramai bolehnya. Jadi kayak dulu terlalu situ kan. Jadi terus ramai kalau itu. Jadi kalau maghrib, dari itu mungkin tidak banyak yang sampaikan. Pertama adalah
Marilah kita syukuri di putaran yang kedua ini. Mudah-mudahan usaha-usaha muda kita bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, bisa menjadi kita doakan juga kepada kedua DKM, para asatid, ibu-ibu, adik-adik ini semakin istiqomah, semakin kuat menghadapi zaman yang penuh dengan kefitnahan kaum ini. Oleh sebab itu, sesuatu yang datangnya tidak benar sumbernya, sesuatu yang datangnya dapat merusakan kehidupan kita, abaikan saja. Oleh sebab itu, dekatkanlah diri kita kepada guru-guru, karena kita mendapatkan ilmu dari guru walaupun guru kita masih muda. Ketika beliau bersandar kepada baginda Rasulullah SAW, itulah yang menjadi syafaat. Kedua, Quran jangan pernah ditinggalkan, walaupun 2 ayat, 1 ayat, 1 lembar, 1 juz, mudah-mudahan dalam 1 minggu dapat hatam 1 Quran, mudah-mudahan 30 juz. Oleh sebab itu, kata Nabi SAW, al-ibadati ummati fi tilawatil Quran. Jadi keutamaan ibadah daripada umat itu kata Nabi adalah baca Quran. Jadi sempatkan saja yang lagi di warung kayak mertua saya baca Quran, saya yakin baca Quran. Kalau dengerin radio Quran nggak apa-apa lah gitu, nggak jadi masalah. Atau yang lain-lain sambil duduk tapi jangan bahaya gitu. Nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kalau semakin lama bicara jangan makin enak. Apalagi media seperti ini enak gitu. Ingat, orang yang paling banyak dosa dan banyak salah adalah orang yang banyak bicara. Untuk itu, untuk menghindari dosa dan banyak salah, saya berhenti bicara. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.